A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami sak temene ingsun. Ini menggunakan dhamir mutakalim ma'al ghair atau dhamir li ta'zim. Inna nahnu sak temene ingsun, nahnu ya ingsun iku nuhyi nguripake kono sapa ingsun al mauta ing wong kang mati atau makhluk yang mati. Kenapa dihidupkan lagi? Ada yang makhluk ini ada yang harus mempertanggungjawabkan apa yang dialami di dunia. Ya, ini baca yang diajak bicara manusia berarti manusia. Ai fil qiyami tegese ing dalam dina kiamat au fil qabri utawa ing dalam kuburan. Untuk apa dibangunkan? Li jawabi mungkarin wa nakirin. Krono jawabi atau jawab pertanyaane malaikat mungkar lan nakir. Itu sebagian makna ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi orang mati itu besok baik di hari kiamat ataupun di dalam kuburan dihidupkan kembali kalau di kuburan untuk dijawabil mungkari wa nakir, yang mana pertanyaannya sudah dibocorkan oleh para ulama. Pertanyaannya adalah marrabbuka, siapa Tuhanmu? Makanya kalau mau latihan mulai sekarang dihafalin, bukan hanya ngapalinnya saja, tapi kalau tidak punya amal yang banyak bisa jadi jawaban yang sudah kita hafalkan tadi hilang. Au yuhyil quluba utawa nguripake kono sinten, au nuhi tegese nguripake kono sapa ingsun al quluba ing pira-pira ati al maitata kang mati biang darika kelawan oleh meden-meden siro, oleh memberi peringatan kamu. Tugas manusia itu ialah memberi peringatan. Adapun hati yang mau menerima peringatan atau pelajaran itu, yang punya wewenang adalah Allah, yang punya kuasa adalah Allah. Itu maksudnya. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi kalau ada orang diperingati, diingatkan, nggak ingat-ingat, diberitahu malah ngeyel, dinasehati malah sinis kepada orang yang menasehati. Kita sebagai orang yang menasihati gak usah emosi. Wong memang kita ini tidak punya hak untuk menghidupkan hati yang mati. Yang punya hak menghidupkan yang mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang diperingatkan kemudian nurut, tambah baik, tambah baik, tambah baik, kita yang memberi peringatan ini jangan sombong. Jangan sombong, oh itu dia bisa berubah baik, itu sebab saya yang membimbing, saya yang mengarahkan dan sebagainya. Tidak, yang menghidupkan hatinya untuk tumbuh menjadi orang yang baik, orang yang soleh kemudian beramal dengan baik, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu lan nulis kono sapa ingsun
alias mendokumentasikan kono sapa ingsun ma ing apa-apa ngamal kodamu kang wis nglakoni kono sapa nas wa tarahum lan pira-pira bekase nas enak muru tegese perintah kono sapa ingsun kiraman ing malaikat kang mulya katibin yo kang nyatet kono sapa malaikat bi ayat tubuh gambare yen to nyatet kono sapa malaikat a'malahum ing pira-pira amalin nas minal khairi rupane saking amal baik wasyarri lan amar buruk wa naktubu ma qaddamu wa atharahum apapun perbuatan manusia itu Allah arsipkan dengan baik perbuatannya, bekasnya semuanya diamankan, diarsipkan oleh Allah baik itu perbuatan yang khair maupun yang syar baik maupun buruk wa qala ba'dul mufassirin wa qala lan dawuh kono sapa ba'dul mufassirin sebagiane pira-pira ulama ahli tafsir al murad rupane dawuh al muradu bi atharihi al muradu tawi dawuh kang den karepake bi atharihim kelawan lafat atharihim wa naktubu ma qaddamu wa atharahum dawuh bi atharahum atau bi atharihim iku khitwatuhum piro-piro langkah kakinya manusia nas ilal masjid maring masjid yang disebut atharohum itu menurut sebagian mufasir langkah kaki menuju masjid itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah langkah kakinya langkah kaki berarti semakin jauh tempat tinggalnya ke masjid atau jarak rumah dan masjid itu jauh berarti semakin banyak langkah kakinya kalau semakin banyak langkah kakinya berarti semakin banyak kebaikannya itu ya hitungannya kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala keterangan tadi koyo oleh dawuh kono sapa Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya fi sababi nuzuliha ing dalem sebab turune ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ila akhir sebab turunnya ialah inna qabilatan minal ansor sak temene suatu qabilah yaitu perkumpulan atau kelompok minal ansori saking sahabat ansor iku syaku matur utawa ngadu kono sapa qabilah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait apa? Terkait bu'da manazilihim karena atau ing adoe piro-piro panggonane qabilah atau rumahnya qabilah jauh ilal masjidi maring masjid jadi ada sekelompok sahabat Ansor matur kepada Kanjeng Nabi mengadukan terkait dengan rumah dan masjidnya itu jaraknya jauh maka sahabat Ansor tadi wa aradu ayyabnau wa aradu lan ngarepake kono sapa qabilah minal Ansor menginginkan ayyabnau ayyen to bangun kono sapa qabilah bangun-bangun buyutan ing pira-pira omah ing dal masjidi ing dalem kiwa tengene masjid atau sandingine masjid menginginkan untuk membangun rumah di sekitar masjid biar gak jauh
Itu kepinginnya manusia ya, oh biar bisa jamaah bangun rumah atau beli rumah di sekitar masjid supaya tidak kejauhan. Itu menurut manusia. Tapi menurut Allah, fa'anzalallahu ta'ala hadil ayat, justru Allah memberi pengertian kepada kita kalau dalam bab kalau nuzul sababun nuzul ini tadi kepada sahabat Ansor, turun ayat wahia ayat tadi wa naktubu ma qaddamu wa athar. Jadi justru dengan jauhnya rumah, jauhnya tempat tinggal dibanding dengan rumah yang dekat dengan masjid, itu justru ada nilai-nilai yang lebih. Apa yang dinilai? Sisi jauhnya, sisi langkah kakinya untuk ke masjid itu dinilai ibadah. Masya Allah. Al ajru biqadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan kepayahannya. Maknanya apa? Enggak usah ngeluh, yang jauh ya dinikmati sebagai ibadahnya tambah banyak, yang dekat juga dinikmati supaya mudah untuk ke masjid. Akan tapi manusia punya sifat yang beda-beda. Kadang kita dekat dengan masjid, dekat dengan musola, dengar azan, untuk melangkahkan kaki untuk jamaah aja ya susah. Padahal ada yang jauh justru malah sebelum azan sudah datang. Itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya. Ternyata dekat dan jauh itu tidak menjadi alasan untuk menjadi yang terbaik, tidak. Tapi justru dari yang jauh dia tetap mau berangkat itu luar biasa, dan Allah menghargainya dengan wa naktubu ma qaddamu wa athar. Faulima mongko diketahui min hadza saking iki ayat apa annaman sak temene menungso ata teka kono sapa man ilal masjid maring masjid mimakanin saking panggonan ba'idin kang adoh, yakunu mongko ana kono apa sawabuhu pahalane man ana iku adzama luweh gedhe luweh akeh kono sapa man ata il masjid mimakanin ba'id miman tinimbang saking wong ata kang teka kono sapa man mimakanin saking panggonan atau omah qaribin kang deket. Dengan demikian maka diketahui orang yang datang ke masjid dengan jarak tempuh yang jauh itu pahalanya lebih banyak dibanding orang yang datang ke masjid dari rumah yang dekat. Terus dengar keterangan ini, ya udah kalau begitu ganti aja sekarang rumahnya jauh-jauh. Bukan begitu, belum tentu ke masjid ya. Ya artinya kita nikmati. Kama ruwiya kaya keterangan, kama kaya dene keterangan ruwiya kang den diriwayatake kunapa ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bima yamqullahu bihil khotoya wa turfa'u bihi darajat. Ala eling-eling ukhbiru aweh kabar kuno sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ingatlah aku beri kabar terhadap kalian bima dengan sesuatu yang mana sesuatu itu yamku nglebur utawa menghapus kuno sinten Allah bi kelawan ma al khotoya ing pira-pira keluputan wa turfa'ulan den angkat bihi sebab ma apa darajatu pira-pira derajat. Ingatlah, kata baginda Nabi, ingatlah ya
Aku akan memberi kepada kalian sesuatu hal, yang sesuatu ini jika dilakukan akan menjadi sebab Allah menghapus keburukan dan sekaligus Allah mengangkat derajat. Apa itu? Isbaghul wudu'i, yakni menyempurnakan wudu alal makarih ing atase waktu kang ora nyenengake. Makari itu waktu yang tidak bersahabat, kondisi yang tidak bersahabat. Maksudnya kondisi yang tidak bersahabat itu apa? Misalkan kita wudu di cuaca yang dingin, ya kan? Airnya dingin, tubuh dingin, udara dingin, ini sesuatu yang makarih. Dan tetapi seseorang menyadari wudhu itu perintahnya Allah, kondisi apapun harus sempurna. Nah, ini punya nilai bahwa wudhunya bisa menjadikan sebab Allah menghapus keburukan dan juga menjadikan sebab Allah mengangkat derajatnya. Yang kedua, wa kathratul khutwati ilal masjid. Yang kedua adalah memperbanyak langkah-langkahnya menuju ke masjid. Maksudnya bukan hanya memperbanyak bolak-balik ke masjid tapi nggak sholat, bukan. Ini banyak ke masjid ya sholat, ibadah ya. Jangan dengar kalimat ini, oh berarti saya pengen jadi orang baik cukup memperbanyak bolak-balik ke masjid. Bukan begitu. Oke. Yang ketiga, wang tidarul sholati ba'da sholat. Yang ketiga adalah menunggu sholat ing dalem sakwuse nglakoni sholat. Artinya setelah melakukan sholat dia menunggu untuk bisa sholat lagi. Bahkan ada orang yang diberi kelebihan, jadi wudunya itu wudu sholat maghrib juga dipakai sholat isya, karena nggak batal. Ada lagi yang hebat itu, wudunya sholat isya digunakan sholat subuh. Artinya selama waktu antara isya dan subuh tidak batal. Masya Allah. Ini 3 amalan yang Allah memberi anugerah kepada pelakunya yang mau mengamalkan itu, yaitu isbaghul wudu'i alal makarih wa kathratul khutwati ilal masjid wa dadarus sholati ba'da sholat. Wa kamalan kaya dene keterangan kala kang dawuh kono sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'dhamun nasi utawi luweh agung-agunge menungso apane ajron pahalane fis sholati ing dalam salat. Iku ab'aduhum luweh adoh-adohin nas apane mumshi melakune berjalannya ilal masjid maring masjid. Orang yang paling agung atau mulia pahala sholatnya adalah orang yang paling jauh ke masjidnya. Masya Allah. Walladhi utawi wong yang tadiru kang ngenteni kono sapa man as-sholata ing salat ba'da sholati ing dalem sause salat, hatta yusoli sehingga salat kono sapa ladhiha ing salat ma'al imami sumertane imam, iku a'dhamu luwih agung apane ajron pahalane minal ladhi saking tinimbang saking wong yusoli kang salat kono sapa man tsumma yanumu nuri turu kono sapa man tsumma yusoli nuli salat kono sapa man. Jadi ada keterangan lagi, orang yang menunggu sholat setelahnya sholat, kemudian sholatnya dia itu berjamaah, itu lebih utama pahalanya dibanding orang yang sholat kemudian tidur ikut sholat lagi. Artinya terpisah oleh tidur. Masya Allah. Waruwiyalan dan ceritake fi tafsir atharihim ing dalem nafsiri lafat atharihim tadi, ya punapa yakni ngarepake sinten Allah maing perkara taraku kang mus ninggalake kono sapa man, atau mempunyai jejak min sunnatin saking perilaku hasanatin kang baik, sholihatin kang soleh. Maksudnya atharum itu ada yang meriwayatkan
atau yang mengartikan bahwa atharuhum itu maknanya adalah jejak seseorang itu dicatat oleh Allah. Kalau orang itu meninggalkan perilaku baik, soleh, kemudian diamalkan orang lain, maka jejak kebaikan itu pun merupakan pahala bagi pemiliknya atau yang meninggalkan jejak baik. Faumila mongko den amalake kunapa biha sunnatin hasanatin ba'da mautihim ing dalem sause matine nas. Sudah orang mempunyai inovasi atau punya perilaku atau inovasi baik, kreatif apa, dan kebaikan itu kemudian ditiru orang lain, maka kebaikan itu akan menjadikan catatan baik buat orang yang mencontohnya. Itu ya. Kama ruwiya kaya dene keterangan ruwiya kang den riwayatake kunapa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sana gawe perilaku kono sapa man sunnatan ing sunah perilaku hasanatan kang baik. Barang siapa yang melakukan sebuah amal kebaikan, itu aja, falahu mongko iku tetep kedue man ajruha utawi pahalane sunnatan hasanatan, wa ajruman lan pahalane wong amila kang amal kono sapa man biha kelawan sunnatan hasanatan mimbadihi saking sause man min ghairi ayang kuso saking ora yen to den kurangi min ujurihim saking pira-pira pahalane man sanna sunnatan hasanatan apa syai'un suwiji-wiji. Barang siapa yang melakukan suatu amal, yang memulai suatu amal kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan itu, juga mendapatkan pahala dari orang yang melakukan amal kebaikan yang nyontoh dirinya dan tidak mengurangi pahala sedikit pun dari pelakunya. Masya Allah. Begitu pula sebaliknya, waman sana, waman utai sopan barang siapa atau sopone wong iku sanang lakoni sapa man sunnatan ing suatu perilaku sayiatan kang buruk. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, karena mongko ana iku alih tetep ing atase man mizruha utawi dosane sunnatan hasayiatan wa wizruman lan dosane wong amila kang nglakoni sapa man biha kelawan sunnatan sayiatan mimba'dihi saking sause man min ghairi ayang kuso saking ora ayen to den kurangi min auzarihim saking pira-pira dosane man syai'un suwiji-wiji. Begitu pula sebaliknya barang siapa yang melakukan amal keburukan kemudian dia mendapatkan dosa, dan jika keburukan itu diikuti oleh orang lain, maka dosa dari orang yang mengikuti itu diberikan kepada pemilik dosa yang pertama, Masya Allah, tanpa terkurang. Subhanallah. Jadi ini ya, kadang kenapa maksiat itu, kalau kita maksiat ya aja dipamerke, itu maksudnya jangan sampai maksiat itu menjadi maksiat yang jariyah. Maksiat jariyah itu maksiat yang terus menerus. Naudzubillah min dzalik. Wa kullu syai'in, sekarang lafat wa kullu syai'in lan saben-saben suci ahsaina ngitung kuno sapa ingsun hu ing syai' hu ing kulli syai' fi imamin ing dalam buku mubinin kang pertel. Artinya maknanya adalah ai hafaznahu tegese nyimpen kuno sapa ta njaga kuno sapa ingsun hu ing kulli syai' wa dadna lan ngitung kuno sapa ingsun hu ing syai' wa bayanna lan nerangake kuno sapa ingsun hu ing syai' fil lauhil mahfuz ing dalam lauhil mahfuz, yakni laisa syai'un mukhfiyan an ilmina. Yang dimaksud itu adalah laisa syai'un makhfiyan an ilmina, artinya laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji, ora ana iku mukhfiyan disamarake an ilmina saking pengetahuan ingsun.
Artinya tidak ada satupun amal manusia yang tidak terdeteksi dan tersimpan serta nanti akan dihitung sebagai amal. Ketika itu baik maka akan mendapatkan kebaikan, jika itu buruk akan mendapatkan keadilan dari Allah berupa keburukan. Itu tafsir dari ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini kalau ayat ini benar-benar kita hayati, kita sadari sepenuhnya, maka kita akan dituntun untuk menjadi orang yang ikhlas, diawasi enggak diawasi oleh orang, dipuji atau tidak dipuji orang, itu tidak mempengaruhi keikhlasan dan keistiqomahan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.